Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baik, kembali lagi di channel saya, Desius Pika. Kali ini masih tentang video pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Ucap apa? Alhamdulillah. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya, kelas 10 semester 1 bab 2 ini membahas tentang adab berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, sebelum kita belajar tentang adab berpakaian sesuai syariat Islam, tujuan pembelajarannya ialah siswa atau peserta didik dapat 1. Terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 2. Peserta didik menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3. Peserta didik dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Mari kita masuk di materi. A. Pengertian jilbab, pakaian sesuai syariat Islam dan menutup aurat. 1. Makna jilbab dan pakaian menurut syariat Islam. Nih, jilbab ataupun kerudung, ya. Jilbab seringkali disebut dengan istilah kerudung. Namun, kata jilbab sekarang lebih populer di telinga masyarakat. Jilbab berasal dari bahasa Arab, yaitu jalaba, yang bermakna membawa dan menghimpun. Berarti, menghimpun sesuatu yang terlepas. Nah, secara istilah, jilbab atau kerudung adalah salah satu busana yang dikenakan oleh wanita beragama Islam, yang berfungsi untuk menutupi sebagian kepala dan dada. Nah, selanjutnya, makna aurat. Pengertian aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib, atau cacat bagi seseorang, baik dari perkataan atau perbuatannya. Aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya aurat ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Nah, itu adalah makna dari aurat, ya. Menutup aurat itu ada hukumnya. Menutup aurat hukumnya wajib bagi yang sudah berakal, baik perempuan maupun laki-laki. Kenapa Islam mewajibkan kita menutup aurat? Pasti ada alasannya dong, ya. Yang pertama, sebab Islam mewajibkan kita menutup aurat adalah untuk menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan, dan harga diri seseorang. Yang kedua, menghindarkan diri dari terjerumus ke perbuatan zina. Yang ketiga, untuk membedakan antara kepribadian orang Islam dengan non-Islam. Yang keempat, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu alasannya
kenapa kita sebagai orang Islam wajib menutup aurat. Selanjut, batasan aurat. Di sini kita ada perempuan dan laki-laki. Kita ketahui dulu batasan aurat perempuan. Batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu adalah batasan aurat bagi perempuan. Sedangkan batasan aurat bagi laki-laki ialah antara pusar dan lutut. Ya, ingat, batasan aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, kalau perempuan tadi, ibu ulangi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, jadi kalau laki-laki hanya antara pusar dan lutut. Paham di sini? Kita lanjut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ya ayyurafna fala yu'zauna wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuan dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian, mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih, menutup aurat ini udah jelas dalam firman-Nya Allah ya. Kita diperintahkan untuk menutup aurat. Selanjutnya, ada juga dalam surat An-Nur ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yakhdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuhara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, aurat atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Tuh, ini dari surat yang pertama, Al-Ahzab, ya, ayat 59 dan surat An-Nur ini diperintahkan banget ya, khususnya untuk perempuan sepertinya kita lihat itu sangat wajib sekali menutup aurat. Karena kenapa di sini lebih banyak perempuan yang dibahas? Karena aurat perempuan itu lebih banyak dibanding dengan laki-laki ya. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan, mari kita tutup aurat. Kita lanjut. Nah, di sini ada penerapan berpakaian sesuai syariat Islam dalam tingkah laku. Ya. Nih, berikut beberapa perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai penerapan berpakaian sesuai syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah merupakan salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan. Rasulullah SAW adalah orang yang santun dan lembut perkataannya, serta ramah tamah perilakunya.
Hal itu beliau tunjukkan bukan saja kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, tetapi kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Nih, jadi kita harus selalu sopan ya. Yang kedua, ada gemar beribadah. Ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan yang wajib. Tidak ada alasan orang yang beriman untuk melalaikan atau meninggalkannya. Ia akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan sedikit pun. Ya. Kemudian yang ketiga ada jujur dan amanah. Orang yang membiasakan diri dengan hidup jujur dan amanah, maka hidupnya akan diliputi dengan kebahagiaan. Betapa tidak, banyak orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Dusta adalah seburuk-buruk perkataan. Jadi kalau kita mau tenang, mari kita hidup jujur dan amanah. Dan yang keempat adalah gemar menolong sesama. Menolong orang lain pada hakikatnya menolong diri kita sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara. Banyak orang yang gemar membantu orang lain hidupnya mulia dan terhormat. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang kikir dan enggan membantu orang lain, dapat dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Ya, jadi kalau kita nggak mau merasakan kesulitan hidup di dunia, mari kita bergemar untuk menolong sesama. Dan yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah mengajak dan menyuruh orang lain untuk berbuat baik atau untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, 5 ini adalah penerapan berpakaian sesuai syariat Islam dalam tingkah laku. Ya, jadi kita harus seimbangin, selain kita menutup aurat, kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Ya, baik, kita sampai di sini dulu pertemuannya. Semoga bermanfaat. Mungkin banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Ya, sebelum kita tutup materi ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.